Purwakarta adalah kabupaten terkecil kedua di Jawa Barat. Belasan tahun silam, orang lebih mengenal Purwakarta sebagai kota pensiun karena suasananya yang sepi sehingga cocok untuk menghabiskan masa tua. Posisi Purwakarta yang berada di antara Bandung dan Jakarta hanya menjadikannya sebagai jalur perlintasan saja. Bahkan, nama Jatiluhur dan Cikampek jauh lebih terkenal dibanding Purwakarta itu sendiri. Dari segi pembangunan, Purwakarta tertinggal jauh dari daerah lain. Akses menuju jalan desa terutama yang jauh dari pusat kota Purwakarta membuat sejumlah daerah sulit untuk dijangkau menggunakan kendaraan. Bahkan, ada yang tak bisa dilalui di musim tertentu karena jalanan masih berbentuk tanah atau belum dilapisi aspal. Untuk pergi ke kota Purwakarta saja, masyarakat desa membutuhkan perjuangan yang sangat ekstra. Selain jalan, penerangan listrik juga menjadi salah satu kendala masyarakat perdesaan di masa itu. Beberapa desa yang berada di pelosok belum tersentuh penerangan listrik. Gambaran belasan tahun silam itu sirna ketika melihat Purwakarta kini. Purwakarta telah dikenal di seantero Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara. Hal itu terjadi berkat geliat pembangunan infrastruktur berbasis budaya Sunda yang dimulai sejak kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi tahun 2008. Pemerataan pembangunan antara desa dan kota menjadi bagian penting dari perubahan di Purwakarta. Desa tak lagi jauh tertinggal dari perkotaan. Jalan menuju wilayah perdesaan hingga pelosok Purwakarta telah merata dengan lapisan aspal atau beton. Tak ketinggalan, jalan gang di permukiman perdesaan pun dibuat dengan sistem betonisasi. Yang paling fundamental dari gagasan dan kebijakan Kang Deddy Mulyadi adalah pembukaan akses jalan baru lingkar barat Purwakarta. Jalan sepanjang 67 km itu melintasi 4 kecamatan, dimulai dari Kecamatan Babakan Cikau, Jatiluhur, Sukasari hingga Kecamatan Maniis. Akses jalan baru ini pun terhubung dengan beberapa kabupaten tetangga seperti Kabupaten Karawang, Cianjur, Bogor, dan Bekasi. Pembukaan jalan lingkar barat Purwakarta menjadi tonggak awal perubahan bagi kemajuan desa yang berada di seberang Waduk Jatiluhur. Pasalnya, warga yang bermukim di kecamatan paling barat Purwakarta itu telah terisolasi selama lebih dari 50 tahun akibat pembangunan waduk. Selain itu, Purwakarta juga membuka akses jalan lingkar timur dengan total panjang 150 km. Dimulai dari Kecamatan Bungursari, Campaka, Cibatu, Kiara Pedes, Wanayasa, Bojong, Darangdan, dan Pleret. Jalan lingkar timur juga menghubungkan jalan lintas kabupaten, yaitu dengan Kabupaten Subang di sebelah timur maupun selatan. Begitu juga dengan penerangan listrik. Di masa kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, Purwakarta telah merampungkan program penyediaan listrik 100% bagi masyarakat. Pemerataan pembangunan juga terlihat dari penyeragaman kantor desa dan puskesmas dengan mengedepankan arsitektur khas Sunda. Ditambah pelayanan bidang kesehatan seperti penempatan bidan dan dokter on-call di sejumlah desa serta ambulan gratis yang selalu siaga di setiap desa. Kebersihan desa juga menjadi bagian penting dari pembangunan. Untuk
Tugas menjaga kebersihan lingkungan selain menjadi tugas bersama juga melibatkan petugas Linmas K3 yang diberi honor khusus. Kesejahteraan masyarakat desa tak pernah luput dari perhatian Kang Deddy Mulyadi. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terutama warga kurang mampu, Kang Deddy Mulyadi membuat sebuah terobosan luar biasa, yaitu dengan menyediakan ATM beras yang tentunya tetap mengusung pelayanan cepat, praktis, dan tepat sasaran. Untuk menopang kemajuan desa di Purwakarta, para ujung tombak pemerintah di tingkat desa sampai RT RW mendapat honor terbesar di Jawa Barat. Pendidikan anak-anak desa juga tak luput dari perhatian Kang Deddy Mulyadi. Selain merintis sekolah satu atap dan zonasi, tersedianya bus sekolah gratis menjadi solusi bagi para pelajar di perdesaan yang belum terjangkau angkutan umum. Gagasan dan kebijakan Kang Deddy Mulyadi melalui pemerataan pembangunan hingga pelosok desa berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Sektor usaha kreatif, pertanian, perkebunan, dan juga kuliner terus menggeliat. Sate Marangi sebagai makanan khas Purwakarta mulai mendunia. Well, one, they have a great picture on the truck, and I saw someone else walking by, honestly, with the same food. We asked him, we were walking that direction, and came over to check it out. Their food looks awesome, it smells good. Pembangunan masif di Purwakarta selama 10 tahun terakhir ini banyak mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Bahkan, sejumlah negara banyak yang sengaja datang untuk mempelajari konsep pembangunan Purwakarta. Mulai dari mempelajari aspek pembangunan desa berbasis budaya dan tentunya penataan desa yang bersahaja. Penataan desa berbasis kearifan lokal mengundang daya tarik wisatawan yang datang ke Purwakarta. Mereka kini tidak hanya melihat keindahan air mancur Sri Baduga Maharaja saja, namun bisa menikmati liburan ke desa-desa dengan hadirnya sejumlah desa wisata. Maka tak heran jika Purwakarta menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia. Purwakarta istimewa, Purwakarta jaya dibuat.